Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat hobi, selamat datang di CRV Media. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CRV Media. Nah, sekarang lagi di tempat yang kemarin udah tak bahas ya. Ini di sini suaranya ngakek-ngakek, banyak tukang kayu ya, maklum di kampung. Nah, kalian pasti nggak pangling, kemarin udah ada bahas di kontenku. Lah, saya lagi di mana? Ini adalah kandang di mana CRV Kanari bermula. Nah, kandang itu masih utuh. Karena kemarin mau dibongkar sayang katanya, jadi sekarang dimanfaatin untuk gudang. Ini berarti udah berapa tahun ya, ini udah hampir 10 tahun kandang ini, dari 2010 ya. Karena saya ini sekarang lagi pulang kampung, aku mau bikin jawab komen di sini ya. Ini karena suaranya ngakek-ngakek, nek mukaku nggak tak deketin mungkin nanti suaranya nggak jelas. Terus nggak apa-apa lah, nanti nek seandainya suaranya kurang jelas tak ulangi lagi. Kali ini kita mau masuk jawab komen yang kemarin terakhir tak buat seminggu yang lalu. Sekarang udah banyak banget, mau tak bahas lagi, tapi ini mau tak bahasin tanpa itu yo, tanpa contoh, soalnya ini komennya banyak banget. Tapi sebagian yang di komen yang ditanya itu udah pernah tak bahas, jadi cuman tak ulangi lagi, tak lihatin jawaban di konten yang pernah tak bahas kemarin. Jadi ini cuman tak baca-baca aja. Pertama, pertanyaan dari Mas Argam 87. Agar metabolisme burung lancar gimana Mas, dikasih apa? Sebenarnya kemarin udah tak jawab di konten jawab komen yang terakhir ya, atau di konten yang vitamin dan doping itu kan sebenarnya udah tak jelasin metabolisme kenari, metabolisme atau anatomi siklus pencernaan, pernafasan, organ tubuh, organ reproduksi kenari itu udah tak bahas. Itu sistem metabolisme itu sebenarnya meliputi itu, mulai dari pernafasan, pencernaan sampai organ reproduksi, itu namanya metabolisme. Nah, hasil dari pencernaan itu nanti kan masuk ke darah, nanti buat gizi, terus akhirnya juga buat organ reproduksi. Nah, kalau siklus anatomi itu, siklus metabolisme itu ada yang putus, pasti salah satunya burung jadi trouble. Entah itu jadi dia sakit, entah itu jadi dia reproduksinya kurang bagus. Nah, untuk melancarkan metabolisme kita butuh vitamin untuk menunjang sejenis prebiotik atau probiotik. Kalau menyebutkan vitamin prebiotik kemarin sudah tak jelasin. Kalau biasanya saya pakai Orbit punya sempalan dari Biojana. Apa Mbak? Produksi keripik Sunda. Lagi ditanyain anu. Udah maklum di desa ya kayak gitu. Sampai mana tadi ya, metabolisme ya. Jadi kalau mau metabolisme tubuh burung itu bagus, kita harus kasih vitamin. Nah, vitaminnya biasanya pakai prebiotik atau probiotik. Jadi metabolisme itu lebih bagus kalau ditunjang dengan vitamin dari kecil, dari burung umur muda sampai dewasa. Jadi organ-organnya itu tersusun dengan baik, itu metabolisme yang baik namanya. Bukan kalau seandainya trouble atau bulunya enggak maksimal, jadi dia tumbuh terus
netes, tumbuh netes itu biasanya metabolisme nggak pas ya. Karena apa? Karena dia penyerapan gizinya kurang bagus. Nah, kenapa penyerapan gizinya kurang bagus? Penyerapan gizi yang kurang bagus karena metabolisme tidak bagus. Nah, itu biasanya karena perawatan dari kecil sampai dewasa kurang maksimal. Nah, makanya itu saya sarankan pakai vitamin yang berjenis prebiotik. Nah, apa vitaminnya Mas? Biasanya vitaminnya saya pakai kemarin udah tak jelasin di konten yang kemarin yang masalah vitamin doping dan pengobatan. Silahkan cek aja. Lanjut pertanyaan real pengalaman. Komentar semangat dari Mas tunjukkan saya terangan-angan menjadi semakin bersemangat. Nah, kenapa saya bikin kontennya di kandang lama saya? Karena ini buat semangat buat kalian. Jadi nggak ada yang datang secara tiba-tiba, semua dimulai dari nol dan kecil. Jadi saya semuanya bermula dari sini. Saya mulai peternak burung itu dari tahun 2010. Kandang ini tuh saya mulai 2010-11, tapi sebelumnya saya udah pernah ternak di Jogja dan Magelang. Ya, saya mulainya sebenarnya di sana. Bahkan waktu saya di Solo juga udah pelihara burung, cuman saya konsen dan mencetak crossbred singer, jadi kenari spesial singer kenari itu ya bermula dari kandang ini. Jadi mulai saya eksperimen, mulai saya belajar, mulai saya punya mimpi untuk punya Yorkshire itu berawal dari kandang sini. Makanya ini kandang sangat bersejarah walaupun udah 10 tahun belum dibongkar ya, karena ya emang bermanfaat buat gudang daripada dibongkar. Nah, makanya itu Mas real pengalaman, semangat terus bikin kontennya, semoga kontennya juga berkembang. Jadi sama-sama, saya juga kontennya baru sebulan ini tapi responnya baik, jadi saya juga semangat buat bikin konten lagi. Saya bikin konten kayak gini biar para pemula atau para pencinta kenari bisa mengambil manfaat dari konten saya ini, bisa menyerap ilmu-ilmu yang saya pelajari 10 tahun terakhir ini saat saya memelihara burung kenari ya. Semoga tetap bermanfaat dengan kalian dan saya terus melanjutkan konten yang saya buat ini. Terus lanjut masih pertanyaan dari Mas Agami. Mas Agami pertanyaannya banyak banget ya, tak jadi. Mas, oral itu ditetesin ke mulut ya? Kemarin sudah tak buat metode atau cara pengobatan, obat-obatannya apa aja, termasuk cara penggunaannya. Kalau mengikuti konten saya dari awal sampai akhir pasti tahu. Jadi sebelum kalian tanya, lihatlah konten saya dulu. Pengobatan ini pasti udah ada caranya semua. Lanjut pertanyaan berikutnya, Mas Angga Yufriza. Salam kenal dari Surabaya Om, saran aja barangkali bisa buat konten tentang YS, berasal dari negara mana aja, kelebihan kekurangan dari setiap ring YS itu berasal. Makasih Om, salam pemula. Sebenarnya saya emang mau bikin tentang YS, berasal dari mana, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Tapi ada masalahnya. Satu, saya telat bikinnya. Seharusnya kemarin bulan September waktu YS turun aku udah mulai buat. Karena aku baru mulai konten ini sebulannya lalu, materinya sudah nggak sebanyak waktu datang kemarin. Jadi mungkin konten tentang itu mau tak buat besok bulan September saat burung impor datang lagi ya. Jadi waktu burung masih komplit, tentang jenis-jenis varian kenari, dari mana berasal, dan suara ngakek-ngakek lagi keluar. Tidak apa-apa, namanya di kampung kok. Rencana mau tak bikin tapi besok bulan September juga. Oke, lanjut Mas Amin Maulana. Om, YS ku netes dulu padahal sudah selesai magung, itu terjadi sudah 2 kali dan nyambung tanpa jeda. Solusi dan obatnya apa Om Kunwon? Mas Amik Maulana. Mas Amik, kalau sampean mengikuti konten saya yang sama Mas Dodi Yulfa, sama konten yang khusus pengobatan dotoping, kemarin sudah tak bahas masalah itu. Burung netes dulu nggak selesai itu udah tak bahas.
Jadi sebenarnya sedikit tak kasih tahu jenengan, burung netes itu ada polanya. Burung baru datang terus akhirnya nggak kepake netes, itu sebenarnya ada polanya. Kenapa ngenetes, kenapa kok habis mabung tetap netes lagi, itu karena metabolismenya yang kacau. Jadi dia nggak sampai adaptasi, karena burung impor ya YS itu, burung impor sampai sini belum sampai gacor, belum sampai dikawinin, vitaminnya udah dirubah, pakannya udah dirubah, ada apa, cuacanya udah berganti, dia adaptasi dari berbagai aspek, pakan, tempat, dan apa, vitamin. Nah itu membuat metabolismenya nggak rusak, sebenarnya kurang bagus. Nah makanya itu kalau seandainya pas mabung, kemarin kan saya bilang kuncinya pas mabung, kalau kalian nggak pas ngasih vitaminnya nanti dia pasti akan netes lagi. Lain itu banyak yang terjadi. Lanjut, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, selamat menunaikan ibadah juga. Oh, minta nomor WA. Kalau kalian mau minta nomor WA, tinggal Google CRV Kanari, nanti pasti keluar alamat saya, nomor WA saya, keterangan apa ada. Google aja CRV Kanari ya, nanti pasti keluar. Kalau kalian mau nanya dagangan atau jualan saya, ada di Facebook CRV Kanari juga. Kalau kalian mau lihat konten dan lain-lain, di fanpage CRV Breed Farm. Kalau kalian mau nge-add Facebook udah nggak bisa, karena udah overload, udah 5.000 lebih, nggak bisa add lagi. Itu aja masih ada permintaan 1.000, aku nggak bisa approve semua. Jadi kalau kalian mau ngikuti postingan saya, like fanpage-nya aja CRV Breed Farm, sama aja kok. Pertanyaan dari Mas Iwan Gunawan, jarang yang bahas detail pemahaman karakter burung khususnya kenari. Oh, gak pertanyaan. Nyimak Jambi. Pertanyaan Mas Aspri, Mas, dalam cuaca pancaroba ini apa yang harus dilakukan perawatan kenari? Pancaroba, apa yang harus dilakukan dalam perawatan kenari? Apa ya kalau pancaroba? Pancaroba itu kan sebenarnya gini ya, bukan kok masalah pancaroba kita harus ngapain. Konteksnya gini, kenari itu pada dasarnya susah beradaptasi, apalagi khusus kenari impor ya. Nah bukan kalau pas pancaroba kita ngapain, tapi kita kalau seandainya punya tempat dengan suhu yang stabil, kita nggak perlu takut sama pancaroba. Nah masalahnya gini, kalau kalian punya tempat itu apa, suhunya mengikuti iklim, nah pastinya kalian harus berubah perawatan. Tapi kalau seandainya siklus atau tempat itu apa, tidak mengikuti cuaca, jadi kalian punya AC, punya apa namanya, air pure itu untuk menjaga kelembapan, dan AC itu menjaga suhu, kalian nggak perlu merubah perawatan, kalian tetap aja perawatan setiap hari-hari. Makanya di luar negeri sana nggak pernah namanya pancaroba, mengikuti iklim. Di sana cuman punya 2 iklim yang notabene nggak mempengaruhi ternak mereka. Kalau cuman musim panas dan musim dingin. Kalau pas musim dingin ya burung dimoltingkan, tidak mengikuti masa, tapi emang dipaksa molting. Dengan cara gimana? Nanti masalah molting tak bahas sendiri ya, soalnya itu juga apa, kalau dibahas di sini panjang, soalnya nanti itu ada unsur pencahayaan, perawatan juga. Loh, belum waktunya masa molting kok dipaksa molting ya, karena emang kalau seandainya siklusnya dibuat seperti itu, burung mengikuti siklus kita, bukan kita yang mengikuti siklus burung. Itu sebenarnya bisa. Jadi kan kebanyakan kalau di Indonesia orang mengikuti siklus burung, jadi mabung ya dibiarin mabung, kalau seandainya nggak kawin ya akhirnya dikawin apa, dipaksa kawin. Nah jadi gitu ya, kalau kalian punya tempat yang suhunya stabil, kalian nggak perlu mengikuti cuaca atau pancaroba. Makanya itu bikin tempat yang suhunya stabil, kalau perlu pasang AC. Pertanyaan dari Triana Wirastuti, wah mbak-mbak loh ini. Yang termasuk IF berprotein apa aja Om? Additional food yang berprotein
telur, sidi. Ya udah itu aja. Pertanyaannya singkat, jawabannya juga singkat. Mas, kalau pas tahap yang menggunakan nafas 2 masih pakai anti serak enggak ya Mas? Terima kasih. Kemarin saya sarankan pengobatan itu harus punya pelapis dari dalam dan luar. Kalau seandainya kemarin pakai nafas 1 dan spektra, terus nafas 1 tetap pakai nafas 2. Kalau seandainya masih bandel penyakitnya, pakai anti serak ataupun nafas 2. Nah itu emang dipakainya berlapis. Nafas 2-nya dioles lewat tengkuk, nafas anti seraknya dioles lewat tengkuk, nafas 2-nya oral. Maksudnya oral itu tidak terus lewat mulut. Ya emang harus berlapis, dua-duanya dipakai. Saya biasanya kayak gitu. Kalau kalian masih nanya caranya, kemarin sudah tak bahas di cara pengobatan ya. Dilihat dulu nanti. Lanjut. Assalamualaikum Mas, ada SF enggak? Mau nanya dagangan saya, mampir ke Facebook CRV Kanari, Google CRV Kanari. Mas mau tanya, pertanyaan dari Mas Danur Kurniawan. Mas mau tanya, ya sepertinya yang saya sudah nata sarang tapi barusan nelur di tangkringan, jatuh pecah, solusinya gimana? Ya kalau udah nelur jatuh ya udah biarin aja. Jadi gini loh, kemarin kan udah tak bikinkan konten ya, konten nggak tentang pemahaman burung kenari. Jadi kalian belajarlah untuk memahami karakter burung kalian. Jadi kalian namanya hobi itu pasti seneng itu pasti dilihat tiap hari. Jadi dilihat, didengerin, dirawat dengan seneng. Makanya itu kita seharusnya ngerti karakter. Oh burung ini nggak suka sama pakan ini ya, itu pemahaman karakter. Lah burung itu kenapa bisa telurnya dibuang padahal dia belum bunderi, ya berarti dia kagol. Intinya dia dia nggak bisa adaptasi, nggak cocok. Entah itu nggak cocok sama tempat, nggak cocok sama perawatnya, nggak cocok sama lingkungan sekitar, mungkin ramai atau begini. Kadang-kadang dia nggak mau nelurnya dibuang, nggak mau bikin sarang, apalagi calon bunderi aja nggak mau. Kandimu cara merawat kayak gitu, pindah tempat, tetap telaten dirawat, dicari selahnya, biasanya kayak gitu. Cara mengatasi mata nitik apa obatnya? Katarak itu susah, nggak bisa diobati. Itu nanti ngabut, nitik membesar, matanya meletis, sudah itu siklusnya kayak gitu, nggak bisa diobati. Kalau bawa ke tempat dokter mata bisa kali ya dioperasi katarak itu, tapi bayar sendiri, lebih mahal pengobatannya apa burungnya. Pak, pertanyaan dari Pak Suseno itu tadi. Lanjut, pertanyaan dari Mas Heru Kanari. Kok pertanyaannya banyak banget yo. Dia komen di beberapa tempat ngasih bingung mana tak jawab yang mana. Setengah kopling. Konten Mas bikin konten cara menghilangkan lemak pada kenari, meracik pakan untuk harian maupun ternak Mas. Konten meracik pakan udah tak bikin, tinggal upload. Kalau untuk menghilangkan lemak itu sedikitnya tak bahas di sini, nanti khusus juga tak bahas, tak bikin konten khusus pengobatan cara-cara yang paling efektif gimana. Pokoknya intinya gini, kalau ada dua cara menghilangkan lemak itu alami sama di proses obat-obatan. Sebenarnya sih bukan obat-obatan tradisional, tapi kadang burungnya nggak kuat. Begitu dia dikasih obat, dia sering buang kotoran dan main seret. Nah itu biasanya dia jarang makan, terus kurusnya beberapa waktu itu cepet banget. Itu ada obatnya, nanti tak kasih konten sendiri masalah itu. Nah kalau yang alami ya
dianu aja, diganti racikan pakannya sama sering-sering dipolier aja. Cuman jangan ombyok-ombyok. Kalau kalian paling ombyok-ombyok nanti waktu kesulitannya gini, waktu dia ombyok, waktu temennya makan dia ikut makan, waktu temennya mau makan apa dia ikut makan. Kenari itu follower, jadi dia gampang ikut-ikut temennya. Makanya waktu kayak kenari waktu masih muda itu caranya biar dia mau makan biji-bijian ya diikutkan sama yang dewasa, makanya akhirnya dia mau makan. Taruh di polier sendiri aja atau 2 ekor, nanti biasanya dia efektif akan terbang-terbang gitu. Kalau lebih bagus malah sepasang, tapi biasanya aku nggak pernah kalau yang burung berlemak tak biarin aja, soalnya siklusnya emang gini. Biasanya kalau dia tetap waktunya birahi dia tetap mau nelur walaupun berlemak, cuman dia emang kesusahan waktu mau ngeluarin telur karena banyak lemak yang menghalangi toh. Sebenarnya nenek burung sudah kulitnya di bawah lemak, nanti kalau dia menghilang lemaknya itu gampang tumbuh lagi juga. Susah itu waktu perawatan waktu kecil. Jadi sering-sering kalian pantau jangan sampai burung itu berlemak waktu mau, kebanyakan kan betina toh. Betina itu kenapa kok gampang banget berlemak daripada jantan. Jantan ini gampang berlemak juga kalau pas nabung, kalau enggak juga enggak. Betina itu karena kebanyakan orang biar cepat birahi dikasih protein, banyak telur, banyak jagung, akhirnya dikasih terus nggak bunder-bunderi jadinya lemak. Nah caranya kayak gitu. Nah nanti yang khusus untuk obatnya apa, terus caranya gimana penanganannya, tak bikin konten khusus aja cara menghilangkan lemak ekstrim. Pertanyaan dari Om Heru Kanari. Om mau tanya, kalau pejantan kadang isi kadang enggak itu penyebabnya di apa ya? Karena lebih banyak enggak isinya daripada isinya. Emang sih pejantan bulu tebal dan udah saya cukur pola di bagian wetanya apa? Jadi gini mas, bukan masalah pejantan enggak isi sama isi enggak ya. Kadang gini, siklus burung yang pas kita itu nggak bisa nanya sama burungnya. Nah itu kekurangan kita, siklusnya itu kita harus tahu. Jadwalnya seharusnya dia bisa maksimal setiap 1 minggu kita kawinkan. Nah kadang yang nggak ngisi pas kita 3 hari, baru 3 hari udah kita kawinkan lagi, itu juga bisa. Jadi bisa ada masalah waktu, masalah pasangan juga bisa. Jadi emang itu 2 organ reproduksi itu nggak pas gitu juga bisa. Jadi bisa masalah waktu yang tepat ya. Selanjutnya mau dia pas matangnya 7 hari atau 2 minggu ya pas matangnya itu. Terus kedua organnya itu emang nggak pas. Ketiga masalah rezeki itu kadang bisa kadang enggak ya. Itu pokoknya yang penting telaten kawinkan terus, nanti tetap ngisi pasti. Nah kelemahannya bulu tebal ya kayak gitu, kadang kehalang sama bulu-bulunya itu. Makanya langkah baiknya kalau mengawinkan burung itu potong bulunya, jangan potong burungnya. Masih dari pertanyaan Mas Heru Kanari. Sudah nonton videonya tapi yang bagus kawin cabut atau 1:1. Kalau kawin cabut waktunya yang baik pagi, siang, sore atau malam? Mohon penjelasannya. Saya mau jawabnya nggak enak ya masalah kawin. Bagi yang udah nikah, menurut kalian kawin itu enaknya di waktu apa? Kalau kawin itu burung ya sama kayak gitu. Kalau kalian kawin kan panas-panas jam 12 siang, pasti burungnya mangap-mangap kepanasan toh. Jadi lebih baik sore atau pagi. Tapi ada mitos, nggak tahu ini mitos atau penelitian teman-teman, kalau dikawinkannya sore anaknya lebih banyak jantan, katanya kayak gitu, tapi saya belum membuktikan itu. Kalau dikawinkan sore anaknya lebih banyak ke jantan. Wah, ternyata komennya banyak banget yang belum tak jawab. Baik, lagi dari Mas Iwan Gunawan. Cindil usia 7 hari pas pergelangan kaki kayak ketindih sama indukannya, walhasil kayak pengkor, masih ada harapan normal nggak mas?
Kalau bisa, adakah caranya? Kalau masih 7 hari kemungkinan bisa dengan cara ya diposisikan kaki itu. Jadi kaki pengkor itu masih, kalau seandainya umurnya masih 7 hari masih ada kemungkinan dia sembuh, karena nenek kaki gitu kan tulangnya belum ketata ya, tulangnya itu masih lemes. Jadi diposisikan aja biar nggak pengkor, entah itu di gift atau diurut-urut bisa masih kok. Kadang saya kalau seandainya apa 3 kakinya Werkudara itu biasanya tetap tak ensaplas, itu kan juga bisa. Biasanya kalau masih umur 7 hari itu lebih mudah. Waktu pasang ring itu emang kadang keganggu, terus keinjek-injek babonnya, terus entah dicabut atau diapa, kadang-kadang bisa bikin pengkor itu. Tapi kalau masih umur 7 hari itu masih bisa kok, kakinya masih lemes, belum begitu kaku. Pertanyaan dari Mas April Sundul, mau tanya Om, saya beli obat senot dan nilet di label botolnya aturannya dicampur air minumnya, misal aku tetes langsung ke paruhnya, berisiko tidak? Makasih Omku. Ikuti anjuran pakainya. Nanti kalau seandainya kalian bereksperimen penggunaannya tapi tidak tepat guna, malah burungnya kantra, atau kalau kalian nggak ikuti anjuran pakainya, nanti kesalahan di kalian bukan di obatnya. Mas Jokowi, bikin konten perawatan kenari pejantan buat ngawin bang biar maksimal ngisinya. Oh ya, nanti tak buat biar maksimal fertil ya. Oke. Ireland, mantap, YS ku ketolong. Saya nggak nolong. Pertanyaan dari Mas Wigar Fahmi, Bang, kalau kenari lumpuh gimana solusinya dan cara mengatasinya? Jadi gini ya, kenari lumpuh biasanya berawal dari penyakit saraf. Nah, kalian diagnosa awal, saya kan selalu bilang daripada mengatasi lebih baik menanggulangi atau mencegah. Jadi sebelum burung itu sampai lumpuh, tapi biasanya dia itu awalnya itu ada gejalanya. Nah, waktu pasti gejala gitu masih bisa diobati, tapi kalau udah lumpuh ya nggak bisa. Ya bukannya saya bilang nggak bisa, ya mungkin ada yang bisa ngobatin, kalau saya nggak bisa. Karena kalau udah lumpuh gimana mau diobatin, kalau lumpuh itu dia nelen aja sudah nggak mau, dia udah deprok. Susah. Tengah kopling, cari all shop minyak ikan alami gitu ya. Minyak ikan sering saya pakai, namanya alami, mereknya alami, minyak ikan alami. Ingat ya, isinya kental, biasanya ada yang cair, kalau yang cair itu palsu. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Mas Sony Corko, Mas mau tanya, saya gagal paham fase kenari kawin itu bulan apa, kapan ya? Kemarin udah tak bahas di fase kenari. Ini yang tak bahas sudah banyak banget pertanyaan, ini udah hampir setengah jam. Jadi yang pertanyaan belum tak jawab tak lanjut besok, seminggu lagi. Jadi ini aku mau buatin konten lain, mumpung saya masih di kandang atas mau tanya. Nah, sementara itu dulu yang bisa tak bagi ke kalian. Bila ada yang kurang atau kurang berkenan buat kalian ya bisa ditambah-tambahin nama teman-temannya lebih ahli. Oke? Jangan lupa, bila kalian tetap mau konten-konten seperti ini, dukung saya biar saya selalu semangat untuk bikin konten buat kalian semua. Oke, sementara itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.